Selamat pagi, Bapak Ibu, masyarakat pencinta grup politik, masyarakat Kabupaten Belu, penggiat media sosial. Jumpa lagi dengan saya, Vicky Nahak, mengudara di grup politik pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini saya mengudara di salah satu grup politik yang ada di Kabupaten Belu, yaitu Kota Ketik. Saya akan berbicara terkait dengan satu berita, yaitu dari NKRI Pos Atambua, yang mana judul beritanya ironis. RSUD Atambua dikabarkan tolak pasien yang sedang kritis. Sedang kritis, bukannya program Bupati berobat gratis. Ini adalah tanda tanya. Bapak Ibu pencinta grup politik Kota Ketik. Ironis seperti bahasa judul berita. NKRI Pos Atambua, rumah sakit umum daerah MGR. Pagi juga saudara. MGR Gabriel Manik Atambua dikabarkan menolak salah satu pasien asal kota Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, yang saat itu sedang dalam keadaan yang kritis. Pasien yang sedang dalam keadaan kritis ketika dilarikan ke rumah sakit umum daerah Gabriel Manik Atambua. Namun pasien yang sedang dalam keadaan yang kritis dan berada dalam ambulan ini belum sempat diturunkan, sudah ada penolakan dari pihak instalasi gawat darurat atau IGD dengan alasan tidak ada ruangan yang kosong saat itu. Bapak Ibu, kalau cara seperti pelayanan begini orang bisa mati. Seperti kalau yang berita ini yang di masyarakat datang berobat atau pasien meminta pertolongan dalam keadaan yang kritis. Dalam keadaan yang kritis mendapat penolakan. Mestinya pihak rumah sakit harus mengutamakan orang yang dalam keadaan yang koma seperti begini, kritis seperti begini. Karena ini yang perlu ditolong. Dalil apa sehingga orang ini tidak diterima? Alasan ruangan penuh, alasan tidak tempat tidur. Apakah tidak ada cara lain? Memberikan pertolongan dulu. Tindakan medis yang diambil dulu. Cara-cara seperti begini yang menciderai program daripada pemerintahan hari ini. Cara-cara seperti begini ini yang tidak mendukung program kesehatan gratis yang dikumandangkan oleh pemimpin perubahan hari ini. Dalil apa yang mengatakan, oh ini penuh. Dulu kalau kita dengar bilang penuh, ada pasien orang bisa taruh sampai di lorong-lorong. Intinya tindakan medis itu diambil dulu. Jadi kalau misalnya di ruangan penuh tidak diambil lagi tindakan medis, orang datang di IGD tidak dulu diambil senamanya pertolongan atau bagaimana diambil tindakan medis supaya orang bisa mendapatkan pertolongan dalam keadaan yang kritis seperti itu. Ini yang membuat kekecewaan kami sebagai elemen bagian daripada kabupaten. Lanjut saya membacakan berita ini. Dengan berharap untuk mendapatkan pertolongan di rumah sakit umum daerah Atambua. Namun sayangnya justru pasien yang sedang tidak sadarkan diri terpaksa dibawa keluarga atau pendamping mencari rumah sakit lain untuk dirawat karena mendapatkan penolakan dari pihak RSUD Atambua pada Minggu 15 Januari 2020. Ini coba di Bapak Ibu, masyarakat Kabupaten Belu. Pasien sudah dalam keadaan kritis, sudah tidak sadarkan diri.
Ketika sudah sampai di rumah sakit umum, bukannya mendapatkan tindakan medis, malah bilang disuruh pergi mencari rumah sakit yang lain. Di mana nuraninya sebenarnya? Di mana nurani daripada Bapak Ibu yang menjadi garda terdepan daripada kesehatan? Kalau cara begini, banyak orang yang bisa meninggal dunia kalau cara seperti ini. Orang sudah kritis. Orang sudah tidak sadarkan diri. Orang datang ke rumah sakit itu membutuhkan pelayanan yang tindak nyata. Pertolongan. Mestinya orang seperti begini diutamakan dulu. Bukan langsung disuruh pergi, disuruh mencarikan rumah sakit yang lain. Ini membuat kekecewaan. Ini perlu pemerintah daerah dalam hal ini, bupati. Ini tolong dievaluasi. Terlebih kepada dinas kesehatan. Dinas kesehatan, fungsi kontrol untuk melihat situasi seperti ini. Hal tersebut diceritakan Kartika adalah seorang yang menjadi pendamping pasien saat itu. Menurut Kartika, ketika tiba di IGD tanpa ada tindakan medis apapun, pasien yang sedang kritis itu langsung disambut dengan penolakan. Ironis. Saat tiba bukannya pasien tersebut dilayani, melainkan langsung disambut dengan penolakan oleh seorang dokter dengan alasan tidak ada ruang perawatan yang kosong saat itu, sehingga kami diarahkan untuk pergi ke rumah sakit yang lain, sejelas Kartika. Saya meminta kepada pemerintah daerah Kabupaten Belu, dinas kesehatan, ini tolong dicermati dan dilihat baik-baik. Seperti berita hari ini yang saya baca. Tolong, ini adalah kekecewaan daripada masyarakat. Pertanyaan saya, ini kalau seandainya orang yang bisa rujukan dari misalnya dari Lamaklen Selatan atau dari Rem-Manuk yang sudah dalam keadaan kritis, kalau sampai di rumah sakit umum sudah jauh-jauh misalnya, terus ditolak seperti begini, orang sudah tidak sadarkan diri. Maka yang terjadi, saya bisa mengambil kesimpulan, orang bisa meninggal dunia sebelum mendapatkan tindakan medis. Bisanya bukannya dilayani dulu, bukannya diambil sebuah tindakan medis dulu, supaya orang bisa mendapatkan pelayanan. Orang dalam keadaan kritis, orang sudah tidak sadarkan diri. Mestinya Bapak Ibu pihak rumah sakit atau dokter sekalipun yang ada di situ yang bertugas, mestinya orang sebut tolong diberikan tindakan medis. Mereka mendapatkan pelayanan medis dulu untuk menolong. Baru dipikirkan bagaimana kalau seandainya memang penuh, mungkin bisa kerjasama dengan rumah sakit lain. Bukan tiba-tiba langsung diserta-merta ditolak suruh mencari rumah sakit lain. Di mana nurani sebenarnya? Terus di mana itu kesehatan gratis? Ini saya mohon kepada pemerintah daerah Kabupaten Belu hari ini. Mendengar hal itu, pendamping pasien yang hanya ingin menolong itu dengan cepat langsung mengarahkan suaminya untuk secepatnya pasien agar cepat mendapat pertolongan, mengingat pasien dalam keadaan kritis dan sedang tidak sadarkan disebabkan penyakit gulanya saat itu sedang sangat buruk. Bibi ini sudah lama sakit dan hidup sebatang kara karena anak-anaknya merantau, sedangkan dia juga seorang janda. Dia ditinggal mati suaminya, apalagi dia memiliki penyakit gula, sehingga kemarin itu kritis dan tidak sadarkan diri, sehingga saya bersama suami melarikan dia ke rumah sakit dengan harapan cepat ada pertolongan, urainya. Saya berterima kasih kepada Ibu Kartika dengan suami yang mau membantu seorang janda. Ini adalah sebuah tugas yang sangat mulia. Saya pastikan suatu saat Tuhan akan membalasnya dengan segala hal dan kebaikan yang Ibu Kartika dan suami lakukan ini. Pada saat kami tiba langsung
kami tiba, saya langsung turun temui perawat yang ada di IGD untuk menjemput pasien. Hanya saja tidak lama datanglah seorang dokter dan perawat langsung menyampaikan kepada kami untuk ke rumah sakit yang lain karena tidak ada tempat kosong, ujar Kartika menceritakan kondisi saat itu. Seorang dokter dengan perawat menghampiri, langsung menyampaikan suruh mencari ini rumah sakit yang lain. Tolong ini juga ditelusuri dokter, maksud dokter dan perawat ini maksudnya apa? Suruh mencari rumah sakit yang lain. Kalau kita ini adalah pelayan masyarakat dalam bidang kesehatan untuk menyehatkan masyarakat. Mestinya orang yang dalam keadaan kritis, sekali lagi, orang dalam kritis dan tidak sadarkan diri, mestinya mendapatkan pertolongan secara medis dulu. Supaya nyawanya atau keselamatannya dia bisa tertolong. Belum mendapatkan tindakan medis sudah disuruh pergi. Orang datang ke rumah sakit, orang tahu bahwa di sini bisa. Bukan tiba-tiba orang serta-merta langsung disuruh pergi. Karena tidak ada tempat kosong, ujar Kartika menceritakan kondisi saat itu. Kalian ke rumah sakit lain saja, karena di sini sementara semua ruangan penuh dan tidak ada yang kosong. Pungkas Kartika mengulang kata-kata dokter tersebut. Mantap Pak Dokter. Kalau bisa Pak Dokter buat seperti itu terus. Hebat, super. Masyarakat datang ke rumah sakit itu mendapatkan pelayanan secara medis. Bukan masyarakat mendapatkan penolakan. Mestinya pihak rumah sakit ini mendukung program daripada pemerintahan hari ini. Kalau kita bicara kesehatan gratis, kita bicara juga pertolongan. Memberikan pelayanan yang optimal, maksimal terhadap pasien yang datang berobat. Mestinya ini bukannya mendapatkan pelayanan yang baik, malah mendapatkan penolakan yang baik. Suruh mencari rumah sakit yang lain. Hancur dunia persilatan. Mempertimbangkan kondisi pasien yang saat itu sedang membutuhkan penanganan secepatnya, Kartika kemudian mengajak suaminya untuk mengantarkan pasien mencari rumah sakit yang lain. Karena pasien ini sementara darurat, jadi saya tidak buang-buang waktu untuk merespon dan langsung saya minta suami untuk langsung tutup pintu mobil dan cepat pergi, ucap. Pasien atas nama Maimunah, 60 tahun sebelumnya mengalami luka pada bagian kakinya, bla bla bla. Selain kurang lebih 2 minggu mendapat perawatan rumah sakit, Maimunah diperkenakan kembali karena keadaannya sudah baik. Ketika setelah di rumah lagi, pasien mengalami penyakit gulanya, kakinya tak kunjung hingga mengalami drop dan dalam keadaan koma sehingga Kartika berinisiatif menolongnya untuk melarikan ke rumah sakit Umum Atombo. Dan sampai di sana mereka disuruh pergi untuk mencari rumah sakit yang lain. Maka bagus. Namun harapan untuk mendapatkan pertolongan dan perawatan di rumah sakit umum daerah ini pupus di depan pintu IGD. Karena ditolak dengan alasan tidak ada ruangan karena semuanya sudah penuh. Saya sungguh sedih melihat keadaan Bibi, ungkap Kartika dengan penuh kesal. Saya yang selama ini selalu memperhatikan dia, pasien Red, karena kondisinya buruk sekali kemarin itu sehingga saya berniat untuk membawanya ke rumah sakit. Tetapi kasihan sekali baru buka pintu dan mau diturunkan pasien tiba-tiba ada dokter yang perawat hampiri kami lalu bilang bahwa rumah sakit lain saja karena di sini sementara ruang pada penuh, bahkan tidak ada tempat sama sekali, lanjutnya. Luar biasa. Jadi kami harus cepat-cepat bawa pasien cari rumah sakit lain karena saat kami bawa ke rumah sakit umum itu pasien lagi koma dan darurat saat itu urainya. Sedih dan sakit hati sekali karena langsung ditolak begini. Sebenarnya diterima dulu untuk ditolong, bukan kami langsung ditolak dan disuruh ke rumah sakit lain, jelasnya. Saya mohon, tolonglah, semoga soal miskin atau perbedaan apapun tidak jadi alasan untuk ditolak ataupun alasan lain, apalagi dalam keadaan sedang kritis. Kalau begini pasti pasien yang lain yang mau datang pun pasti ragu dan tidak mau datang ke rumah sakit, harapnya. Merespon hal ini Kasubag Humas RUSD Atombo, Yohanes Seran SE, ketika dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut. Kalau sudah membenarkan kejadian tersebut, terus
Langkah selanjutnya, kalau penuh kita tolak saja semua pasien yang datang. Kita tidak melihat bahwa itu pasien datang itu dalam keadaan yang kritis atau koma yang membutuhkan pertolongan medis secepat mungkin. Menurutnya benar adanya, namun itu disebabkan karena kondisi pada saat itu semua tempat tidur penuh, maka dokter IGD menyarankan untuk berobat ke rumah sakit yang lain. Bapak Ibu, dibenarkan oleh Kasubag. Semua ruangan penuh. Sehingga disuruh mencari rumah sakit yang lain. Yang saya maksudkan di sini, mestinya itu diambil tindakan medis dulu. Misalnya diberikan pengobatan dulu atau seperti apa. Atau mungkin disuntik dulu atau seperti apa. Atau diinfus tahan dulu seperti apa. Sambil seandainya bisa rumah sakit itu penuh dengan pasien. Sambil melihat rumah sakit yang lain yang bekerja sama dengan rumah sakit umum Atambua. Supaya pasien itu bisa mendapatkan pertolongan medis secepat mungkin. Tapi kalau dalil yang dibuat seperti begini, maka saya menyampaikan. Kalau misalnya orang itu datang dari Lamakren Selatan misalnya. Atau dari Raimanuk yang dalam keadaan koma kritis. Sampai di sana belum dapat penolakan untuk cari rumah sakit yang lain. Orang bisa keburu meninggal dunia. Ini bisa jadi orang meninggal dunia karena rumah sakit penuh. Orang tidak bisa mendapatkan pertolongan secara medis. Penanganan secara medis ini yang perlu diutamakan dulu ketika orang dalam keadaan koma, kritis, dan tidak sadarkan diri. Dulu kalau wabah penyakit itu menyerang, orang sampai tidur di lorong-lorong itu orang bisa menyiapkan. Tapi orang yang dalam keadaan kritis ini, kenapa tidak bisa diutamakan dulu? Mendapatkan pertolongan secara medis. Ini yang membuat kekecewaan kami sebagai masyarakat membaca berita ini juga sangat miris. Sebenarnya ada apa? Menurutnya benar adanya, namun ini disebabkan kondisi pada saat itu semua tempat tidur penuh, maka dokter IGD menyarankan untuk berobat ke rumah sakit lain. Mantap. Ya betul, kejadian kemarin 15 Januari 2023 pasien datang ke IGD RSUD Atambua dan ada indikasi rawat inap. Oleh karena itu kondisi per tanggal 15 kemarin kondisi tempat tidur di rumah sakit penuh dan karena itu dokter sarankan untuk pasien berobat ke rumah sakit lain untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Jelas, singkat, Yohanes. Betul, Pak Kasubag. Yang sebagai masyarakat Kabupaten Belu kami melihat, kami mengharapkan minimal ada tindakan medis yang didahulukan. Soal rawat inapnya itu nanti menyusul. Sambil bapak mereka yang bekerja sama dengan rumah sakit mana. Bisa dirujuk ke sana. Minimal orang yang sudah dalam keadaan yang tidak sadarkan diri, dalam keadaan yang kritis itu, diambil tindakan medis dulu. Supaya tidak ada kekecewaan daripada orang yang datang memohon pertolongan secara medis. Harapan saya mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi. Supaya pelayanan kesehatan secara maksimal itu dirasakan betul-betul oleh masyarakat Kabupaten Belu. Ini tiap hari kita hanya bahas rumah sakit saja, rumah sakit saja. Ini kita bahas mau yang dari tenaga outsourcing yang mengisahkan polemik yang hari ini masih belum berakhir. Datang lagi penolakan dari pihak rumah sakit terhadap pasien yang sedang kritis. Harapan saya kepada pemerintah daerah Kabupaten Belu, kepada Bapak Bupati Belu, ini tolong disikapi secara serius. Karena ini sudah melukai perasaan masyarakat, khususnya masyarakat yang datang
membutuhkan pertolongan secara medis. Ini sangat melukai dan sangat mencederai. Ya. Bapak Ibu pencinta grup politik Kota Ketik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Dan saya harap semoga hal ini tidak terjadi lagi. Tidak terjadi lagi penolakan terhadap pasien yang mau datang berobat di RSUD Atambua. Bapak Ibu, sekali lagi, pencinta grup politik Kota Ketik, mungkin dalam penyampaian saya ini ada tutur kata saya, ada perilaku saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu saudara sekalian. Saya mohon untuk dimaafkan karena apa yang saya sampaikan semata-mata bukan tendensi atau kepentingan saya secara pribadi, tapi semata-mata saya menyampaikan hanya untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu. Jika ada sesuatu hal yang saya menduga tidak benar, pasti akan saya sampaikan kepada publik ini. Ada sesuatu yang tidak beres, pasti saya akan sampaikan kepada publik ini. Oleh karena itu jangan bosan-bosan untuk mengikuti live saya dari sudut Kota Belu. Saya Vicky Nak mengakhiri live saya. Selamat pagi, senantiasa Tuhan memberkati dan melindungi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian.